Assalamualaikum anak ibu semua. Apa kabarmu hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Jumpa lagi di pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester genap dengan judul materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Anak-anak ibu, tahukah kalian bahwa hidup di dunia ini merupakan ladang amal untuk kehidupan akhirat? Setiap amal saleh yang kalian lakukan akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah. Sekecil apapun amal itu, Allah akan balas seadil-adilnya. Janganlah meremehkan amal soleh yang kelihatan kecil dan sederhana, seperti tersenyum saat bertemu dengan teman di sekolah, atau mendorong mobil yang terkena macet terkena banjir, atau juga bersedekah kepada fakir miskin, ataupun kebersihan misalnya di kelas, di rumah maupun di tempat ibadah. Nah, sebab nilai amal terletak pada keikhlasan, bukan banyak atau sedikitnya. Nah, sedangkan yang mengetahui kadar keikhlasan hanya Allah semata-mata. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, agar siswa mampu memahami ajaran pokok agama tentang beramal soleh dan berbaik sangka, kemudian bisa menyebutkan dalil naklinya, lalu menjelaskan contoh perilaku beramal soleh dan berbaik sangka. Setelah itu, menjelaskan manfaat amal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Secara bahasa, soleh berarti kebaikan. Amal soleh adalah segala perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jenis-jenis amal soleh. Pertama, dari sisi perbuatan, kita bisa bedakan. Yang pertama itu amal jariah, yaitu perbuatan baik yang dilakukan secara sukarela dengan mengharap ridho Allah dan mendatangkan balasan kebajikan atau pahala meskipun ia sudah meninggal. Contoh, zakat, infak, sedekah, ataupun ilmu yang diajarkan. Apabila masih bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia. Yang kedua, amal ibadah, yaitu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, dan lain sebagainya. Jenis amal dari subjek pelakunya yaitu amal batiniah dan amal lahiriah. Amal batiniah adalah amal yang dilakukan oleh hati atau kolbu, meliputi perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Contoh dari perbuatan yang baik adalah beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, kemudian bersabar, yang merupakan kekuatan dan ketenangan hati dalam menghadapi segala cobaan dari Allah. Yang ketiga, berniat yang baik. 4, tawakal, yaitu menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Lalu ikhlas, kemudian berani, tegar, dan berpendirian. Yang kedua yaitu amal lahiriah, adalah perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan dan dapat diketahui melalui penglihatan ataupun pendengaran. Nah, amal lahiriah ini ada dua macam, yaitu amal lahiriah melalui ucapan, contoh saling menasihati dalam kebajikan, dan amal lahiriah dengan anggota badan, contoh menolong orang dalam segala hal ya, seperti misalnya membantu orang tua, menjenguk orang sakit, dan lain sebagainya. Adapun syarat sah amal soleh adalah sebagai berikut. Pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Misalnya, agar ibadah sholat kita diterima oleh Allah, maka pelajari dulu segala hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sholat. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara atau Al-Quran dan hadis. Berkaitan dengan amal soleh, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 2-3. Nah anak ibu, ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah, 2. Beramal soleh atau amal kebajikan, 3. Saling menasehati untuk kebenaran, 4. Saling menasehati untuk kesabaran. Amal soleh merupakan salah satu syarat seseorang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara contoh perilaku amal soleh yaitu 1. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, 2. Membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan baik berupa moral maupun material, 3. Menengok teman atau saudara yang sakit, 4. Menyumbang dana bagi pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren atau fasilitas umum lainnya. 5. Turut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, 6. Mendonorkan darah untuk keperluan manusia, dan sebagainya. Nah, semua perbuatan itu tentunya harus berdasarkan iman dan ikhlas, sehingga di hadapan Allah dapat digolongkan sebagai amal soleh. Pengertian husnuzon. Husnuzon artinya prasangka baik. Husnuzon berasal dari kata husnul artinya baik, zon artinya prasangka. Secara sederhana, yang dimaksud perilaku husnuzon adalah tingkah laku atau perbuatan yang selalu didasari oleh prasangka baik. Lawan kata husnuzon adalah su'uzon yang berarti berburuk sangka. Seorang yang memiliki sikap husnuzon akan mempertimbangkan sesuatu dengan pikiran jernih dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Sebaliknya, orang yang pemikirannya senantiasa dijelajahi oleh sikap su'uzon akan memandang sesuatu selalu jelek, seolah-olah tidak ada sedikit pun kebaikan dalam pikirannya dan cenderung menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Sikap buruk sangka identik dengan rasa curiga, cemas, amarah, dan benci. Padahal kecurigaan, kecemasan, kemarahan, dan kebencian itu hanya perasaan semata, tidak jelas sebabnya. Terkadang apa yang ditakutkannya selama ini belum tentu terjadi pada dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berburuk sangka sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, dan sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Nah, anak ibu, ayat ini melarang untuk berprasangka buruk. Seperti menggunjing ya, menceritakan keburukan orang lain. Itu ibaratnya memakan daging saudaranya ya yang sudah mati. Secara garis besar, husnuzon dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Husnuzon kepada Allah, berarti selalu berprasangka baik kepada Allah. Jika seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka buruklah prasangka Allah kepadanya. Nah, pada hakikatnya, apapun yang kita alami terhadap cobaan yang diberikan Allah, kita harus berbaik sangka. Karena semakin sayang Allah kepada hambanya, maka semakin besar pula cobaan yang diberikan oleh Allah. Perilaku husnuzon kepada Allah adalah perilaku syukur dan sabar. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Ini berarti berprasangka baik kepada diri sendiri, menerima apa adanya, serta berbaik sangka kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Sikap yang menunjukkan husnuzon kepada diri sendiri antara lain gigih, berinisiatif, dan rela berkorban.
Yang ketiga, husnuzon terhadap sesama manusia. Nah, husnuzon terhadap sesama, baik berupa sikap, ucapan, dan perbuatan, hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak iri terhadap nikmat Allah yang diterima orang lain, tidak berprasangka buruk pada orang lain, dan bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Dan yang terakhir adalah manfaat dari sikap husnuzon. 1. Hubungan persaudaraan dan persahabatan akan menjadi lebih baik, tenang, tentram, dan damai. Kedua, terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama. Kemudian, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Lalu, hati menjadi bersih. Kemudian, tidak menumbuhkan perselisihan. Setelah itu, senantiasa bersyukur dalam segala hal. Anak-anak ibu semua, tanamkanlah dalam diri kalian semangat untuk beramal soleh. Jadikanlah diri kalian sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Berbaik sangkalah kepada Allah, bahwa Allah akan selalu melindungi hamba-hambanya yang soleh. Nah, sudah siapkah kalian selalu beramal soleh? Mulai dari sekarang. Nah, renungkanlah ya, banyak kekacauan dan pertikaian terjadi akibat buruk sangka. Sungguh, buruk sangka adalah perilaku tercela yang harus kita hindari. Berbaik sangka akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, dan harmonis. Bukankah hal ini impian setiap orang? Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.